Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Kemarau tahun 2023 diprediksi terjadi lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. Menghadapi hal itu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kota Waringin Timur bersama unsur terkait menggelar apel siaga guna mengecek kesiapan personel serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Apel siaga pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan pada Rabu 15 Februari digelar di halaman kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Apel dipimpin Camat, Kapolsek, serta dan Ramil wilayah setempat. Apel siaga digelar guna mengecek kesiapan personil, termasuk sarana dan prasarana yang dimiliki, agar nantinya saat kemarau tiba dan bencana karhutla terjadi, penanganan dapat dilakukan maksimal. Simulasi pemadaman karhutla dan sistem komunikasi juga dilakukan dalam kegiatan ini, sehingga setiap personil mengetahui perannya dan tugas masing-masing dalam menanggulangi karhutla. Apalagi wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tergolong rawan terhadap karhutla, sebab hampir 70% wilayah itu berlahan gambut. Selain mudah terbakar saat kering, kebakaran di lahan gambut juga cepat meluas dan sulit dipadamkan. Belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang termasuk yang rawan, bahkan termasuk yang duluan biasanya apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal tersebut di tahun ini sesuai dengan prediksi ada siklus 4 tahunan, makanya pada hari ini kita laksanakan pengecekan, pemeriksaan kesiapsiagaan, kesiapsediaan tim relawan yang ada di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Bukan hanya tim relawan tapi seluruh unsur, seluruh komponen yang ada di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, supaya apabila terjadi bencana kita bisa bergerak tepat untuk menindaklanjuti, menanggulangi terjadinya bencana tersebut. Kalau khusus untuk wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, wilayah gambutnya mungkin 50% lebih itu adalah hampir 70% adalah gambut. Jadi memang termasuk yang lahan rawan apabila terjadi bencana kebakaran lahan dan hutan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Waringin Timur, Agus Mulyadi menyebut, informasi yang diterima dari BMKG kemarau di tahun 2023 diprediksi lebih panjang dan kering dari tahun lalu. Hal itu berpotensi tinggi menimbulkan terjadinya karhutla. Karenanya, kesiapan menghadapi musim kemarau perlu dilakukan jauh-jauh hari agar upaya pencegahan dan penanggulangan dapat dilaksanakan dengan baik. Saat ini kita masih suasana musim penghujan ya. Meskipun kita ada dua diingatkan dari BMKG bahwasanya kita sudah diperingatkan pada tahun ini kemarau panjang. Bahkan mungkin disamakan dengan 2019. Jadi kita harus segera waspada. BMKG itu memprediksi Mei nanti akan terjadi penurunan curah hujan yang terendah pada bulan Mei, dan selanjutnya itu adalah kemarau. Ya. Namun pada tahun ini diprediksi lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan dilaksanakannya apel siaga serta simulasi penanggulangan karhutla ini, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang diharap lebih siap dalam mencegah serta menanggulangi karhutla. Masud Badarudin, Hayat TV. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur bersama beberapa petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli melakukan pencocokan dan penelitian sebagai tahapan dalam pelaksanaan pemilihan umum di kediaman pribadi Ketua DPRD Kotim Rini pada Selasa 14 Februari 2023.
Anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi Eti Silviani menjelaskan coklit adalah singkatan dari pencocokan dan penelitian dalam pelaksanaan pemilihan umum. Kegiatan coklit dalam pemilu adalah dengan cara mendatangi pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan RT atau RW. Hal ini diatur berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 2 tahun 2017. Menurut Eti, coklit merupakan tahapan awal dari pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Yang pelaksanaannya dimulai sejak hari Minggu 12 Februari lalu sampai dengan 14 Maret 2023. Sedangkan yang dicoklit adalah data atau dokumen-dokumen kependudukan yakni akta, KTP, dan KK. Kemudian coklit ini adalah termasuk tahapan kami yang mana coklit ini dimulainya dari hari Minggu kemarin tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan nanti 14 Maret 2023. Apa itu coklit? Coklit itu adalah pencocokan dan penelitian daripada dokumen-dokumen kependudukan. Contohnya di sini misalnya seperti KTP, kemudian KK. Sementara itu menurut Ketua PPK Baamang Septian Primawardi, menandaskan terdapat sebanyak 181 tempat pemungutan suara atau TPS di Kecamatan Baamang, di mana terdapat sebanyak 79 TPS yang merupakan terbanyak di Kabupaten Kota Waringin Timur. Saya dari PPK Baamang, di Baamang ini terdapat 181 TPS untuk pencoklitan ini, dan Ibu Rini ini berada di Kelurahan Baamang Tengah yang merupakan kelurahan TPS terbesar se-Kabupaten Kota Waringin Timur yang berjumlah 79 TPS. Sedangkan menurut Ketua DPRD Kotim Rini, berharap warga dapat menerima dengan baik saat kedatangan petugas Pantarlih guna melakukan coklit. Maksudnya ini tidak menutup diri karena ini satu suara ini maksudnya sangat berharga. Jadi supaya dari Pantarlih mereka lebih dipermudah, lebih welcome lah untuk mereka. Saya rasa begitu untuk masyarakat. Untuk diketahui, terdapat sebanyak 1.135 petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih yang ditugaskan melakukan tahapan coklit, di mana satu TPS memiliki satu Pantarlih. Dari data yang ada untuk coklit di Kotim, jumlah penduduk mencapai 304.982 pemilih. Normansa, Hayat TV. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Waringin Timur, Rini, memberikan apresiasi dan motivasi kepada 1.135 panitia pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih yang saat ini melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit yang pelaksanaannya dilaksanakan hingga 14 Maret 2023 mendatang. Sembari mengikuti proses coklit tersebut, Ketua DPRD Kota Waringin Timur Rini berharap semoga petugas Pantarlih yang ada tetap semangat dan diberikan kesehatan karena tugas mereka tidaklah mudah, ujarnya. Untuk itu agar masyarakat tidak menutup diri terhadap data yang diperlukan Pantarlih seperti KK dan KTP, karena Pantarlih akan mengecek kembali warga memenuhi syarat atau tidak sebagai pemilik hak suara. Tentunya kata Rini, petugas Pantarlih harus melakukan coklit dengan jumlah penduduk berdasarkan data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4. Hasil sinkronisasi sebanyak 304.982 pemilih sekota Waringin Timur. Bahkan di wilayah kelurahannya merupakan daerah pencoklitan terbesar di Kotim dengan jumlah sebanyak 79 TPS. Dengan jumlah yang sudah disampaikan itu, para petugas Pantarlih ke depannya lebih semangat dan tetap sehat dan kuat dalam menjalankan tugas. Harapan kami ke depannya nanti agar pemilu di tahun 2024 bisa berjalan lancar sesuai dengan amanat aturan yang ada di KPU itu sendiri. Dan harapan kami semoga petugas-petugas yang ada ini tetap semangat, diberikan kesehatan karena tugas mereka tidak semudah itu dengan jumlah yang sudah disampaikan tadi itu sungguh luar biasa. Harapan kami mereka ke depannya lebih semangat dan tetap sehat, tetap kuat. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
Coklit harus dilakukan dari rumah ke rumah sesuai dengan alamat domisili yang terdaftar pada KTP dan KK, dan masing-masing TPS terdapat 1 petugas Pantarlih. Untuk itu Rini memberikan motivasi agar Pantarlih tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Normansa, Hayat TV. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Waringin Timur, Sihol Parningotan Lumban Gaul, melakukan reses perseorangan dengan menggali aspirasi dari kalangan usaha mikro, kecil, menengah, dan para petani pada Rabu 15 Februari 2023. Legislator SP Lumban Gaul dari daerah pemilihan 1 yang meliputi Kecamatan Mentau Baru Ketapang melakukan reses perseorangan yang dipusatkan di Balai Pertemuan Warga di Perumahan Pendawa Jalan Jenderal Sudirman Sampit. Lumban Gaul menyatakan setiap tahun anggota DPRD Koti memiliki dana pokir senilai 2 miliar per orang. Dengan jumlah 10 wakil rakyat di Dapil 1 berarti ada 20 miliar. Artinya paling tidak 20 miliar ini bisa dimaksimalkan, salah satunya mengangkat sektor UMKM maupun sektor lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ungkapnya. Untuk itu, kata Lumban Gaul, di tahun 2024 dirinya fokus membantu kelompok usaha, khususnya bagi ibu-ibu yang terkendala dengan permasalahan modal usaha. Hal seperti ini terlihat sepele, namun jika tidak ada yang membantu kelompok UMKM tersebut, mereka berdiam diri dan karena kebutuhan hidup dikhawatirkan terjerat hutang. Lumban Gaul meminta masyarakat membentuk kelompok dan mengajukan programnya untuk menerima pendanaan melalui dana pokirnya, seperti dengan membuat usaha kecil di rumah dalam bidang pertanian sehingga masyarakat dapat membentuk kelompok wanita tani atau KWT. Contohnya yang salah satu yang akan kita bantu ke masyarakat langsung, yaitu banyak kelompok usaha kecil seperti yang jual pentol, jual nasi pecel, jual kerupuk, yang mungkin kita bantu nanti 5 juta atau per 10 juta per orang nanti di kelompok, tapi bagi mereka itu sangat menyentuh. Nah itu, dan itu akan saya realisasikan di 2024. Bahkan Gaul menegaskan dana modal tidak perlu dikembalikan dan hal seperti ini yang coba lakukan melalui pendekatan kepada masyarakat dan pemberian modal ini bisa dilakukan berulang-ulang. Ia menyebut uang modal usaha untuk masyarakat ini tentu kecil bagi negara, namun sangat bermanfaat bagi masyarakat yang terbentur dengan permodalan. Normansa, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat,
Pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Berawal dari kenalan di media sosial, seorang pemuda di Pangkalan Bun melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di sebuah barakan di Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Seorang pemuda berinisial NA telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Pencabulan tersebut berawal saat pelaku Nanang mengajak kenalan korban melalui media sosial Instagram. Kemudian pelaku mengajak korban untuk bertemu di barakannya pada hari Senin 30 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam pers rilis, Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono menuturkan, pada saat itu pelaku chat korban lewat pesan Instagram dan mengajak korban untuk minum minuman keras. Korban mengatakan besok saja. Tanggal 30 Januari 2023, pelaku kembali mengajak korban untuk minum dan pada saat itu korban menyetujui dan meminta pelaku untuk menjemputnya di belakang kuburan Skip. Setelah dijemput pelaku, korban dibawa ke barakan pelaku dan pada saat itu ada teman pelaku sedang minum minuman keras. Dan kemudian pelaku bersama korban ikut minum. Setelah itu tidak lama meraba bagian vital korban dan mengajaknya masuk kamar. Akan tetapi korban yang dalam keadaan pusing akibat minuman menolak. Namun pelaku kemudian menarik tangan kanan korban dan membawanya ke kamar dan menyetubuhi korban sebanyak 2 kali. Awal ketahuan karena ada kecurigaan dari keluarga korban karena tingkah laku yang tidak biasa. Setelah ditelusuri, keluarga korban baru ketahuan bahwa ada kejadian tersebut dan keluarga korban melapor. TKP-nya itu terjadi di Barakan, Jalan Edi Suwargono, Kelurahan Madurjo. Kejadian perkara awal mula korban kenal dengan pelaku melalui salah satu media sosial, Instagram. Pada saat itu pelaku chat lewat Instagram dan mengajak korban untuk minum minuman keras. Akan tetapi korban mengatakan bahwa besok saja. Dan pada jam dan waktu yang saya sampaikan di atas, pelaku mengirimkan lagi chatnya, chat kepada korban dan mengajaknya minum. Pada saat itu korban menyetujui dan meminta pelaku menjemputnya di belakang kuburan Skip. Nah, di sana tuh di atas pelaku korban dibawa ke barakan pelaku. Jadi pelaku ini tinggal di barakan di Jalan Edi Suwargono. Dan pada saat itu ada teman pelaku di barakan tersebut sedang minum minuman keras. Kemudian pelaku serta korban ikut minum. Setelah itu tidak lama pelaku meraba bagian dada dan kelamin korban dan mengajaknya masuk kamar. Akan tetapi korban yang pada saat itu dalam keadaan pusing akibat minuman tidak mau dan setelah itu pelaku menarik tangan kanan korban dan membawanya ke kamar. Kemudian setelah itu terjadilah persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan sebanyak 2 kali. Barang bukti yang diamankan yakni baju lengan pendek warna hitam, celana panjang warna hitam, dan celana dalam warna pink. Pelaku dikenakan pasal 81 ayat 1 atau 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Muhammad Iksan, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.